Oke guys, gue pengen ngomongin MU. Ten Hag sudah resmi dipecat. Gue pengen coba ngomong dari sudut pandang fans MU gitu ya. Oh, ntar minum dulu. Kalau melihat performa MU akhir-akhir ini, tentu rasanya memang ya tepat, dipecat ini tepat, membahagiakan. Tapi di saat yang bersamaan, setelah bahagia kita happy, ya dipecat juga nih pelatih. Terus setelah itu mikir, emang pelatih selanjutnya bakal bagus? Emang pelatih selanjutnya bakal bisa menangani MU dengan baik? Kalau di total sudah 8 pelatih loh setelah eranya Sir Alex Ferguson ya. Itu yang jadinya setelah happy malah jadi ragu gitu. Nanti pelatih berikutnya gimana gitu ya. Jadi mixed feeling gitu guys. Satu sisi happy Ten Hag dipecat, satu sisi ya pelatih berikutnya pun belum tentu bisa sebaik Ten Hag. Ya tapi mudah-mudahan bisa sebagus Ten Hag ya. Karena gini guys, berarti Ten Hag kan total 2 musim setengah ya dari 2022 ya. 2 prestasi, Carabao Cup, satu lagi FA Cup ya. Coba sambil gue cari, padahal cuma 2 tapi gue lupa Carabao Cup sama FA Cup kalau nggak salah. FA Cup Champion. Ya Allah, ini padahal cuma 2 prestasinya. Bentar. Isi seingat gue FA Cup sama Carabao Cup deh. Bentar ya guys. Oh iya benar, FA Cup sama Carabao Cup. Oke, balik lagi ke penjelasan Ten Hag. Kalau gue merasa memang Ten Hag harus dipecat. Kalau menurut gue ya, karena gini, sudah cukup waktunya untuk beliau ini meramu atau meracik sebuah tim sesuai keinginan dia. Oke, karena kan gini, sepengetahuan gue yang pendek ini, mau pelatih manapun ketika ada yang calling gitu, lu mau nggak ngotak, lu mau nggak melatih klub gue gitu misalkan ya, tentu dia sudah punya preparation kerangka pemain atau formasi ideal yang menurut dia oke. Ya setiap pelatih pasti punya CV kan, oh gaya kepelatihan gue kayak gini. Nah gue tuh perlu pemain yang begini. Nah selama 2 tahun setengah ini, gue merasa sudah lebih dari cukup Ten Hag diberikan amunisi pemain sesuai keinginannya dia. Mulai dari Onana, aduh, to be honest ya, gue ini fansnya De Gea guys. Sangat disayangkan De Gea tidak lagi berseragam Man United. Padahal mungkin bisa 1-2 tahun lagi bisa jadi legend. Ya, sayang banget. Mana performanya di Fiorentina bagus lagi, gitu kan. Kemudian pemain tengah, bahkan terakhir di back dan lain segala macam juga udah sesuai keinginannya Ten Hag. Tapi permainannya, performa MU ya masih gitu-gitu aja. Ada satu hal yang membuat gue agak sedih sebetulnya ya melihat MU sekarang. Dulu ya, MU mau lawan kayak macam Aston Villa, West Ham, merem gue guys. Merem. Pede udah. Sekarang lawan Aston Villa aja sulitnya minta ampun. Aston Villa performanya makin bagus. Lawan West Ham pun kalah. Lawan Crystal Palace kesulitan. Nah itu yang tidak dimiliki Ten Hag atau yang tidak diberikan Ten Hag untuk MU gitu ya. Kita ambil contoh pelatih Juventus. Season ini kan baru ya, Thiago Motta kan. Dia hampir merombak banyak pemain. Tapi lihat hasilnya. Juve bagus.
Hansi Flick, oh memang secara kualitas jauh lah ya. Hansi Flick juga pelatih baru di Barcelona. Tapi so far oke lah. Nah maksud gue, selama 2 tahun setengah ini tidak ada rasa percaya diri gitu. Gue sebagai fans gitu ya, kehilangan rasa percaya diri itu guys. Nah percaya diri itu bisa muncul dari kita melihat permainannya yang bagus. Permainannya yang kompak, yang enak dilihat. Nyerangnya juga oke, bertahannya paten gitu. Lah kita ngelihat MU kebalikannya guys. Diserang was-was, mau nyerang kayak ogah-ogahan, ya itu yang hilang gitu. Feel itu yang hilang sebetulnya. Jadi kenapa gue setuju Ten Hag dipecat? Nah gue berharap penggantinya ini siapapun nanti bisa mengembalikan kepercayaan diri itu. Kalau fansnya percaya diri, gue yakin pemainnya pun lebih percaya diri. Ya karena fans sudah mencurahkan waktu beli jersey-nya juga. Tapi permainannya gitu-gitu aja. Ngomong-ngomong jersey guys, gue nggak tahu data ya, tapi gue yakin jersey MU season ini penjualannya bagus. Dan desainnya pun memang bagus, tapi entah kenapa gitu. Performanya tidak kunjung bagus. Nah, tadi di awal gue bilang, gantinya Ten Hag pun belum tentu sebaik Ten Hag. Tapi gue sih berharap ya, penggantinya ini mampu memberikan trust, memberikan kepercayaan diri, mengembalikan ruhnya MU itu harus seperti apa. Nah, jangan-jangan, ini yang gue baca-baca di beberapa media ya, kan katanya problemnya itu bukan Ten Hag, tapi problemnya itu Ronaldo, tapi problemnya itu Sancho, tapi problemnya itu De Gea, tapi problemnya itu bla 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 segala macam. Apakah betul problemnya itu di pemain, bukan di Ten Hag? Apakah betul Ten Hag itu sebetulnya fine-fine aja, tapi di dalamnya kurang baik? Nah itu yang gue nggak tahu. Ya mana bisa gue tahu ya. Tapi rasa-rasanya itu pun menjadi faktor pendukung kenapa performa MU tidak baik beberapa tahun terakhir ini. Entah mungkin manajemennya, apa yang terjadi di sana pun ya wallahu alam gitu ya. Antar pemain mungkin tidak ada chemistry apa gimana, gue juga melihatnya jadi serba salah gitu guys. Padahal ini menurut gue ya, kan gue sempet nanya ke beberapa temen ya, menurut lu gimana sih pemain MU sekarang? Jelek, biasa aja katanya. Satu sisi gue setuju, tapi satu sisi ya gue merasa squad MU tuh nggak biasa-biasa banget gitu ya. Bukan yang squad remeh gitu. Ya menengah ke atas lah, meskipun nggak world class banget, tapi pemain yang bisa menjadi bagus gitu. Secara komposisi pemain kalau gue rasa ya bisa jadi squad yang bener gitu. Dan entah kenapa tidak terjadi itu guys. Ya mungkin yang namanya klub ya, lagi-lagi itu complicated kan ya. Tidak bisa menyalahkan satu sisi. Tapi tentu yang bertanggung jawab adalah pelatih. Guys. Tapi sebagian fans, ada yang fans klub lain ngeledekin, aduh kenapa Ten Hag dipecat, nggak ngelawak lagi deh. Gue tuh jadi flashback ya, zaman Sir Alex gitu ya. Katanya Sir Alex diberi kesempatan sekian tahun untuk ngurus MU gitu kan. Karena Sir Alex juga di tahun-tahun pertama performanya biasa aja. Nah kalau menurut gue tidak bisa zaman dulu disamakan dengan zaman sekarang. Kalau menurut gue nggak bisa guys. Perkembangan zaman, teknologi, media sosial, banyak faktor-faktor yang menurut gue pelatih itu harus lebih cepat beradaptasi, pelatih itu harus lebih cepat meramu pemainnya. Ya karena kalau kita bandingkan dengan zaman Sir Alex dulu ya mungkin dari segi equipment, peralatan, teknologi dan lain-lain tidak bisa membuat proses kepelatihan sebuah klub itu bisa cepat gitu progresnya. Nah menurut gue nih yang awam ini, rasa-rasanya di era modern seperti sekarang ini pelatih tentu dibekali dengan keilmuan, teknologi ya, lagi-lagi ngomongin teknologi ya karena sangat berpengaruh.
perkembangan zaman yang luar biasa cepat, harusnya setiap seorang pelatih harus gercep gitu, harus bisa cepat into terhadap timnya. Ntar minum dulu guys. Kenapa nggak ngopi ya? Udah tadi pagi ngopi guys. Nah, jadi kalau menurut gue ya tidak bisa disamakan era sekarang dengan era Sir Alex Ferguson dulu. Gini, Liverpool, kita ngomong Liverpool ya. Era Jurgen Klopp, kalau koreksi kalau salah ya, Jurgen Klopp baru bisa memenangkan trofi setelah 4 musim. Ya kalau salah tolong koreksi, setelah 4 musim. Tetapi sepenglihatan gue yang pendek, progresnya itu setiap tahun kelihatan. Liverpool di 4 tahun menuju trofi ini, dari awal Klopp bergabung sampai dapat trofi perdana, itu progres guys. Permainannya terlihat. Ya, sepengetahuan pendek gue ya, ada progresnya. Kerangka tim mulai kebentuk, solid, juara gitu. Nah, MU menurut gue nih ya, dari mengeluarkan uang pun gak sedikit kan untuk belanja pemain. Anthony aja berapa banyak tuh ngeluarin duit buat dia doang. Nah, entahlah perekrutannya yang tidak pas, entahlah memang Ten Hag-nya kurang bisa meramu pemain. Gue juga jadinya bertanya-tanya ini sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Ya, speechless jadi guys. Ini goyang-goyang gak sih? Goyang-goyang ya, tripodnya kurang bagus. Nah, jadinya bertanya-tanya ini sebetulnya salah siapa. Tapi gue sih berharap ya, udah terlalu lama guys nunggu MU juara. MU juara Premier League terakhir 2010 ya, zaman RVP ya, zaman jersey kotak-kotak ya. Bentar. Set udah 14 tahun. Oke guys, baru pengen posting video reaction gue di pecatnya Ten Hag. Dapat berita dari Fabrizio Romano kalau MU sudah dipastikan punya pelatih baru. Namanya Ruben Amorim. Mohon maaf, gue baru tahu namanya, baru denger guys. Maaf ya. Doi ini pelatihnya Sporting Lisbon. Ya Sporting Lisbonnya tahu lah. Yang lagi rame itu strikernya kan, Victor Gyökeres. Yang selebrasinya kayak gini. Nggak tahu, ternyata pelatihnya Ruben Amorim. Dan Ruben Amorim ini juga pernah ngelatih Manu Ugarte. Manu Ugarte kan sebelum ke PSG di Sporting Lisbon. Ternyata Ruben Amorim ini masih sangat muda guys. Umurnya sama percis kayak Cristiano Ronaldo. Kelahiran tahun 85. Cuma beda sebulan ya kalau nggak salah. Kalau Ronaldo kan Februari, 5 Februari ya kalau nggak salah. Nah si Ruben Amorim ini Januari. Ruben Amorim itu Januari ya. Sebaya sama Cristiano Ronaldo guys. Masih sangat muda sekali ya. Lagi-lagi ya, ini gue tekankan ya, buat fans MU dimanapun, jangan berekspektasi. Percaya diri boleh, tapi jangan terlalu berekspektasi. Ya, layaknya sebuah hubungan, kita nikmati proses perkenalannya, proses adaptasinya, proses pengenalan satu sama lainnya, proses PDKT-annya. Kita nikmati momen itu dengan berharap, percaya diri, yakin, mudah-mudahan ada progres. Dari setiap perjalanannya ada progres bagus, mudah-mudahan ya guys. Ya jujur gue belum pernah lihat gaya melatihnya dia. Gue juga belum pernah melihat Sporting Lisbon main secara langsung. Ya tentu harapan fans MU dimanapun berada ya, dengan pelatih baru ini ada sesuatu yang baru menjadi harapan untuk kita. Bukannya nggak pede, bukannya nggak yakin, tapi lebih ke menurunkan ekspektasi. Ya, ekspektasinya di tengah-tengah aja guys, jangan terlalu berlebihan. Dan semoga hasilnya memuaskan
Meskipun tidak bisa instan ya, pasti ada progres. Tapi setidaknya progresnya itu begini guys. Jangan begini kayak sebelumnya ya. Mudah-mudahan jalannya begini, pasti berat lah. Melatih Sporting Lisbon sama MU tentu sangat beda. Karakter liganya beda, negaranya juga jelas beda. Meskipun ya alhamdulillahnya ya ada beberapa pemain Portugal lah, dan ada pemain yang pernah dia latih juga. Semoga itu bisa membantu dan mempercepat proses adaptasi dan penyatuan chemistry. Kita lihat. Selamat datang Ruben Amorim di klub yang lagi sakit hati, di klub yang lagi tertatih-tatih. Semoga Anda kuat, kita juga insya Allah sudah terlatih kuat. Oke guys, hatur nuhun, thank you. Sampai ketemu sampai ketemu mau kemana? Buat lo yang belum lihat konten atau video bola-bolaan yang lain, klik aja di sini nih. Oke, buat lo yang mau lihat koleksi-koleksi yang ada di studio gue, mampir aja ke Instagram, oke? Dilihat nanti di highlightnya. Kemudian kalau mau lihat bola-bolaan versi lain, jangan lupa follow TikToknya. Atau jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya. Ayo kita diskusi di kolom komen gimana pendapat lo terkait pemecatan Ten Hag ini. Bye-bye.